Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neliawati Siswiningsih dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 21. Di video kali ini saya akan membacakan tentang pola keruangan desa dan kota. Yang pertama ada pola keruangan kota. Pengertian kota sendiri yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama beban pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kota diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama berdasarkan jumlah penduduknya dan yang kedua berdasarkan tahap perkembangannya. Yang pertama berdasarkan jumlah penduduknya, kota dibagi menjadi 5, yaitu kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolis, dan kota megapolitan. Dan yang kedua berdasarkan tahap perkembangannya, kota dibagi menjadi 6. Yang pertama tahap eopolis, kedua tahap polis, yang ketiga tahap metropolis, yang keempat tahap megapolis, yang kelima tahap tiranopolis, dan yang terakhir yang keenam tahap nekropolis. Unsur-unsur kota. Kota memiliki ruang permukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur jasa. Kemudian ada karakteristik kota. Yang pertama ada ciri-ciri fisik. A. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. B. Tempat parkir yang memadai. C. Tempat rekreasi dan olahraga. D. Alun-alun. Dan E. Gedung-gedung pemerintahan. Yang kedua ada ciri-ciri sosialnya, yaitu A. Masyarakatnya heterogen. B. Mata pencahariannya non-agraris. C. Bersifat individualistis dan materialistis. D. Corak kehidupannya bersifat self atau hubungan kekerabatan mulai muda. Dan E. Pandangan hidup lebih rasional. Selanjutnya ada tahap perkembangan kota. Yang pertama ada tahap awal atau infantili. Pada tahap ini tidak ada pemisahan antara tempat tinggal dan wilayah komersial. Selain itu juga tidak ada pemisahan antara daerah miskin dan juga daerah kaya. Jadi secara umum kota tersebut belum teratur. Yang kedua ada tahap muda atau juvenile. Pada tahap ini perumahan-perumahan yang sudah tua terpisah oleh rumah-rumah baru. Sudah tampak pemisahan antara rumah tempat tinggal dengan toko maupun perusahaan. Yang ketiga ada tahap dewasa atau stadia mature. Pada tahap ini banyak tumbuh area-area baru, misalnya kawasan industri, perdagangan, serta perumahan yang telah direncanakan dengan baik. Yang terakhir ada tahap ketuaan atau stadia senile. Pada tahap ini tampak terjadi kemunduran dalam berbagai aktivitas kehidupan. Tahap ini disebabkan karena tidak ada pemeliharaan yang baik dari segi politik dan ekonomi yang menyebabkan kemunduran kota. Dan yang terakhir dari kota yaitu pola peruangan atau struktur. Yang pertama ada teori konsentris. Pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar, dimulai dari pusatnya, kemudian seiring pertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Yang kedua ada teori sektoral. Perkembangan kota tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun merupakan sektor. Yang ketiga ada teori ganda. Teori ganda. Setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain.
Kemudian ada tingkat perkembangan desa yang dipengaruhi oleh potensi desa, interaksi desa kota, dan lokasi desa. Berdasarkan faktor tersebut, desa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki ciri masyarakat yang masih terikat pada tradisi dan memiliki lembaga sosial sederhana. Misalnya listrik belum masuk di desa. Yang kedua ada desa swakarya, yaitu desa yang telah berkembang lebih maju dan ditandai ciri seperti adat istiadat yang berkembang lebih maju, adanya pengaruh dari luar desa dan diverifikasi mata pencaharian masyarakat. Misalnya listrik mulai masuk desa. Dan yang terakhir ada desa swasembada, yaitu desa yang sudah maju dengan sangat sedikitnya pengaruh adat istiadat terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya tingkat pendidikan dan keterampilan sudah sangat tinggi. Nah, desa juga mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai penyedia bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, dan lain-lain, sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif, sebagai mitra pembangunan wilayah kota, dan desa merupakan hinterland atau daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Dan yang terakhir untuk pola keruangan desa yaitu struktur keruangan desa. Struktur keruangan desa merupakan keruangan atau penyusunan keruangan desa yang berkaitan dengan penggunaan lahan di desa tersebut. Struktur keruangan desa ada 5. Yang pertama ada bentuk desa memanjang. Desa dengan bentuk memanjang terlihat pada desa-desa nelayan di wilayah pesisir, jalan raya, rel kereta api, dan sungai. Yang kedua ada bentuk desa yang terpusat. Pada umumnya, bentuk desa terpusat ditemukan di daerah yang terdapat fasilitas publik